Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam A dengan NIM 18721-539. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Di video ini saya akan membahas tentang penyusutan. Apa yang dimaksud dengan penyusutan? Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama manfaat aset itu. Besar nilai yang didapat diusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Perhitungan penyusutan. Dalam perhitungan penyusutan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua metode garis ganda, yang ketiga metode jumlah angka tahun, dan yang terakhir adalah metode unit produksi. Jadi kita bisa memilih akan menggunakan cara yang bagaimana. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode garis lurus. Apa sih metode garis lurus itu? Metode ini disebut juga straight line method, yang dimaksud metode depresiasi yang paling sederhana dan paling luas untuk dipakai. Metode ini beban penyusutan aktivitas tetap pertaruhannya akan sampai akhir umur ekonomis aktivitas tetap tersebut. Rumusnya yaitu depresi sama dengan HP dikurang NS dibagi N dengan keterangan sebagai berikut. HP itu harga perolehan, NS yaitu nilai sisa, dan N adalah taksiran umur kegunaan. Contoh soal. Perusahaan kertas membeli mesin cetak pada awal tahun dengan harga 100 juta dengan nilai sisa sejumlah 10 juta. Umur ekonomis dari mesin tersebut selama 10 tahun adalah jawab. Mari kita masukkan rumusnya, yaitu penyusutan per tahun sama dengan buka kurung HP dikurang NS tutup kurung dibagi N, yaitu sama dengan 100 juta dikurang 10 juta dibagi 10 sama dengan 90 juta dibagi 10 sama dengan 9 juta. Jadi umur ekonomis dari mesin tersebut selama 10 tahun adalah 9 juta. Yang ketiga kita akan membahas tentang metode persentasi tetap dari nilai buku. Nilai buku adalah istilah yang sering ditemukan dalam pembukuan akuntansi. Beberapa terminologinya terkait nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset perusahaan yang tertera pada catatan informasi akun sama dengan perakunan umumnya tidak sama dengan nilai pasar. Biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli. Setiap tahun nilai aset tersebut dikurangi atau didepresiasikan, dan pengurangan nilai tersebut dibebankan pada pendapatan perusahaan. Nilai buku adalah biaya dikurangi akumulasi depresiasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode satuan jam kerja aktiva, yaitu dalam penerapan metode 1 jam kerja atau service hours method, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dan tarif penyusutan per jam kerja yang telah ditetapkan. Beban penyusutan ini untuk satu periode dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Tarif penyusutan tiap jam kerja aktiva tetap dihitung rumus sebagai berikut. Tarif penyusutan tiap jam kerja sama dengan harga peroleh dikurang nilai residu, taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai dengan masa penggunaan aktiva tetap. Contoh soalnya. Sebagai ilustrasi, sebuah mesin diperoleh dengan harga 200 juta. Mesin yang bersangkutan mulai dioperasiasikan pada tahun 2009 dan disusutkan menurut metode satuan jam kerja pada masa penggunaannya. Mesin tersebut ditaksir dapat dioperasiasikan sebanyak 80.000 jam dengan nilai residu 20 juta berdasarkan data tersebut. Tarif penyusutan tiap jam kerja mesin dihitung sebagai berikut. 200 juta dikurang 20 juta per 80.000 sama dengan 2.250.000 rupiah. Hasil perhitungan di atas menunjukkan tiap 1 jam dioperasiasikan, penyusutan yang harus dibebankan sebesar 2.250.000 rupiah. Apabila pada tahun 2009 mesin dioperasiasikan sebanyak 7.200 jam dan tahun 2010 sebanyak 7.600 per jam, maka beban penyusutan mesin tahun 2009 dan tahun 2010 dihitung sebagai berikut.
Beban penyusutan mesin tahun 2009 dibagi 7.200 dikali 2.250 sama dengan 16.200.000 rupiah. Beban penyusutan mesin tahun pada 2010 yaitu 2010 dibagi 7.600 dikali 2.250 sama dengan 17.100.000 rupiah. Tampak pada contoh di atas di bawah menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya penyusutan akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas. Aktiva tetap yang sungguhnya dapat dicapai. Beban penyusutan dicatat dalam kartu penyusutan aktiva tetap pada tiap akhir periode setelah kapasitas operasi yang sesungguhnya diketahui. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta. Nilai residunya 5 juta dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 unit dengan rata-rata hasil produksi per tahun sekitar 2.500 unit. Maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai penyusutan sama dengan 50 juta dikurang 5 juta sama dengan 45 juta dibagi 10.000 sama dengan 4.500 per unit. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 unit sama dengan 11.250.000 per tahun. Yang terakhir kita akan membahas tentang metode jumlah bilangan tahun. Dengan metode ini, tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan angka tahun 1, 2, 3, dan seterusnya, dan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada serangkai angka pecahan yang di dominator pencahayaannya diambil dari jumlah rentakan angka tahun tersebut. Angka tahun yang terbesar digunakan sebagai numerator atau pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama, angka tahun terbesar kedua sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua, dan seterusnya. Contoh soalnya yaitu dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, hitunglah depresiasi tahun pertama dan bajak salju yang dibeli oleh CV Kawanjaya seharga 800.000 dan memiliki taksiran umur manfaat 15 tahun dan nilai sisa 150.000. Jawabannya, masukkan rumusnya yaitu S sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2 sama dengan 15 buka kurung 15 tambah 1 tutup kurung per 2 sama dengan 15 dalam kurung 16 per 2 sama dengan 120. Angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama sama dengan N sama dengan 15, S dan S-nya sama dengan 120. Jumlah terkena depresiasi sama dengan harga peroleh dikurang nilai sisa sama dengan 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Depresiasi tahun ke-1 sama dengan jumlah terkena depresiasi kali angka pecahan depresiasi sama dengan 650.000 dikali buka kurung 15 per 120 tutup kurung sama dengan 81.250. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.